warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Silvia dari Stik Alativia semester 2. Pada video ini saya akan menjawab soal UTS Ulumul Hadis. Yang pertama itu, apa saja objek kajian ilmu ma'anil hadis? Objek kajian ilmu ma'anil hadis adalah hadis Nabi. Hadis yang menjadi kajian utama ilmu hadis ini adalah hadis Nabi yang sulit untuk dipahami maksudnya, tepatnya pada bagian matan hadis baik yang tekstual maupun kontekstual. Selanjutnya adalah apa saja faktor pendukung ilmu ma'anil hadis? Ilmu ma'anil hadis ini tidak dapat diaplikasikan secara mandiri, akan tetapi dibutuhkan ilmu yang lainnya. Adapun ilmu-ilmu yang dibutuhkan adalah yang pertama itu ilmu asbabul wurud, yang kedua ilmu tawarikhul mutun, yang ketiga itu ilmu lughah, dan yang keempat itu hermeneutik atau takwil. Pertanyaan kedua adalah penyakit apa saja yang menyebabkan hadis itu tidak sahih? Jawabannya adalah yang pertama itu memutasilkan yang munqati. Maksudnya adalah menyambung hadis yang terputus sanadnya. Yang kedua itu memarfukan yang mauquf, artinya seolah-olah hadis tersebut disandarkan kepada Nabi, akan tetapi perawi tersebut menghentikannya kepada sahabat. Yang ketiga itu memasukkan suatu hadis ke hadis lain. Dan yang keempat adalah menempatkan sanad pada matan yang bukan semestinya dan yang serupa. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 3 tentang mukhtaliful hadis. Secara bahasa, kata mukhtaliful adalah isim fa'il yang artinya bertentangan atau berselisih. Sedangkan menurut istilah, ilmu mukhtaliful hadis adalah ilmu yang membahas tentang hadis-hadis yang nampak saling bertentangan, lalu mengkompromikan antara keduanya, atau diunggulkan oleh salah satu dari keduanya. Definisi lain mukhtaliful hadis adalah hadis yang diterima namun pada zohirnya kelihatan bertentangan dengan hadis makbul lainnya dalam maknanya, akan tetapi kemungkinan untuk dikompromikan antara keduanya. Untuk mengetahui hadis-hadis yang bertentangan ada 4 metode. Yang pertama itu al-jama'u, yang kedua al-nasikh, yang ketiga al-tarjih, dan yang keempat al-tawaqquf. Yang pertama adalah metode al-jam'u, adalah menggabungkan dua hadis atau lebih yang saling bertentangan dengan cara yang dapat menghindarkan pertentangan tersebut sehingga bersifat kompromistis dan akhirnya semuanya dapat diamalkan. Yang kedua adalah metode al-nasih, yaitu mengangkat atau menghapuskan hukum syariat dengan dalil hukum syariat yang lain. Nasikh juga dapat diartikan dengan pembatalan, penghapusan, pemindahan dari suatu sarana kepada sarana yang lain. Nasih dalil yang menghapus, sedangkan mansuh dalil yang dihapus. Yang ketiga adalah metode al-tarjih, adalah upaya untuk menguji keunggulan hadis-hadis yang berlawanan dengan memenangkan salah satunya, maka dalil yang ditarjih itulah yang diamalkan, sedangkan yang marju itu dibuang. Yang keempat adalah metode at-tawaqquf, merupakan cara menangguhkan pengamalan prinsip ajaran pada kedua hadis yang saling kontradiksi. Metode ini ditempuh bila 3 metode di atas tidak dapat dilalui. Kemudian ada contoh dari mukhtaliful hadis, yaitu hukum sholat 2 rakaat sebelum maghrib. Yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Al-Muzani yang berbunyi shollu qabla sholatil maghrib qala fi thalathi liman sya'a karohiyata an yattakhidhaha ana, yang artinya sholatlah kalian sebelum sholat maghrib. Kemudian sabda Rasulullah SAW setelah yang dimulai, bagi siapa saja yang berkehendak karena takut orang menjadikannya sebagai sunnah. Dan yang kedua adalah asor yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Tawus, yang artinya Ibnu Umar bertanya tentang 2 rakaat sebelum maghrib. Kemudian dia mengatakan,
Aku tidak pernah melihat seseorang pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat ini sebelum mengatakan memberikan keringanan pada 2 rakaat setelah asar. Dua hadis ini, jika dilihat dari zohirnya, adalah maknanya saling bertentangan. Yang pertama menunjukkan kebolehan sholat sunnah sebelum maghrib, namun yang kedua menafikan kesunahannya. Maka disinilah kita akan melihat bagaimana para ulama menyikapi hadis yang kedua di atas. Demikianlah jawaban dari ketiga soal tersebut. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.